Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Saung Pak RW. Untuk sesi kali ini, edisi ngaji bareng Pak RW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini kita ingin membahas surat Al-Alaq, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, surat yang ya katakanlah mungkin kita sudah hafal ya, sudah sering kita baca. Suratnya terdiri dari 5 ayat, ayatnya juga tidak terlalu panjang. Jadi mungkin untuk sesi kali ini kita bisa lebih banyak waktu untuk mendalami dari sisi bahasanya ya, agar saudaraku semua bisa lebih memahami surat Al-Alaq ini, Al-Falaq ini ya maksud saya. Saudaraku semua, sebelumnya kita baca dulu surat Al-Falaq ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pada ayat pertama diawali dengan kata kul ya. Kul ini adalah fi'il amr ya, fi'il amr, kata perintah. Maka siapa yang diperintah, siapa yang mendapat perintah, maka fi'il amr ini domirnya adalah anta. Maka yang dapat perintah adalah anta. Anta itu kamu ya. Kemudian ada fi'il dan ada fa'il. Ini anta memang di sini tulisannya tipis saja ya, karena memang anta tidak dituliskan asli dalam Al-Qur'annya. Aslinya adalah kul saja, tapi dalam kata kul ini ada termaktub di dalamnya ada anta ya. Kemudian ada fiil, ada fa'il, tentu di sini ada maf'ulnya. Maf'ulnya adalah yang menjadi kalimat lengkap, yaitu a'udzu birabbil falaq ya. Jadi kul itu fiilnya, anta adalah fa'ilnya, dan a'udzu birabbil falaq adalah maf'ulnya. Pada a'udzu birabbil falaq sendiri, ini a'udzu itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian domir dari fi'il mudhari ini adalah ana, yaitu saya. Kemudian jadi ada fi'il dan ada fa'il, ada kata kerja dan ada pelakunya. Kemudian birabbil falaq ini adalah muta'alliq ya. Nah, saudaraku semua, birabbil falaq ini bi-nya adalah huruf jar, kemudian rabbi adalah majrur. Harusnya kalau dia berdiri sendiri, dia menjadi robbin ya, karena rabbi ini isim nakirah ya. Isim nakirah biasanya ditandai dengan tanwin ya. Namun karena isim ini mau digabungkan dengan al-falaq, al-falaq ini menggunakan alif lam, jadi istilahnya dia isim ma'rifah. Nah, kalau isim nakirah digabungkan dengan isim ma'rifah, maka ini dua isim menjadi satu ya, menjadi satu arti ya. Dua isim menjadi satu arti, maka ini namanya idofah ya, mudof dan mudof ilaih, atau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan kata majmuk. Jadi di huruf jarnya rabbil falaq adalah majrurnya ya. Saudara semua, kul ini adalah kata perintah ya, yang berarti katakanlah atau nyatakanlah. Siapa yang mendapat perintah? Yang mendapat perintah adalah anta, kamu. Saat itu yang dapat perintah adalah Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, maka saat ini adalah yang mendapat perintah adalah kita yang mendapat wahyu melalui perantaraan atau melalui risalah Nabi Muhammad. Jadi kita mendapatkan wahyu ini melalui mushaf yang kita baca, maka kita menjadi pembaca, maka antanya adalah sekarang kepada kita yang membaca surat ini. Nah, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dilaksanakan dari perintah ini? Karena ini perintahnya adalah kul, maka objeknya adalah isi dari pernyataan itu, yaitu a'udzu birabbil falaq.
Oke, saudaraku semua, nanti akan kita bahas lagi lebih detail. Mungkin di awal ini kita bahas berkaitan dengan bahasanya dulu ya, tata bahasanya. Berikutnya pada ayat 2-nya, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq ini minnya adalah huruf jar, syarrinya adalah majrur ya. Harusnya syarrin, tapi karena ini isim nakirah biasa ditandai dengan tanwin, tapi karena dia mau dihubungkan dengan kata atau kalimat berikut, maka ini tidak pakai tanwin ya. Jadi syarri ma ini jadi juga sama idofah ya. Idofah itu dua kata atau lebih digabungkan menjadi satu arti. Syarri ma itu idofah atau kata majmuk ya. Nah, ma sendiri ini adalah isim mausul. Maknya isim mausul, kemudian setelah isim mausul ada yang namanya jumlah silah. Jumlah silah itu untuk kalimat untuk menerangkan atau kata untuk menerangkan isim mausul yang dimaksud ya. Jadi ma kholaq, maknya isim mausul, kholaqo itu adalah jumlah silah. Nah, kholaqo sendiri walaupun nampaknya atau tertulis cuma satu kata, kholaqo, tapi pada hakikatnya setiap fiil dalam bahasa Arab ini mengandung fa'ilnya ya. Jadi kholaqo itu ada fa'il yang tersembunyi atau domir yang tersembunyi yaitu huwa. Jadi huwa kholaqo. Jadi ma sebagai isim mausul dijelaskan oleh jumlah silah yaitu huwa kholaqo. Nah, saudaraku semua, karena pada ayat 2 ini diawali langsung dengan huruf jar dan isim majrur, biasanya jar majrur ini menjadi keterangan ya, bukan menjadi pokok kalimat. Nah, kalau gitu pokok kalimatnya mana? Maka ini kembali kepada ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya auzu birabbil falaq, maka ini sambungannya juga adalah auzu min syarri ma khalaq. Jadi fiil dan fa'ilnya adalah pada kata auzu, min syarri ma khalaqnya adalah muta'alliqnya, kelanjutannya, keterangannya ya. Berikutnya ada wa min syarri ghasikin iza waqab pada ayat ketiga. Wa min syarri, wa-nya itu adalah kata sambung. Nah, di sini wa-nya adalah huruf atof ya. Huruf atof itu kata sambung, bisa berarti dan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kita mencontohkan saya makan bubur dan roti dan keju misalnya. Nah, itu kalau bahasa Arab biasanya wa-nya terus dipakai kata dannya itu, tapi kalau bahasa Indonesia biasanya tidak cukup dannya dipakai sekali saja. Jadi misalnya saya makan bubur, roti, dan keju misalnya. Jadi sebetulnya di situ ada 3 maf'ul ya, bubur, roti, dan keju. Tapi 3 ini kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya disambung dengan huruf atof, jadi dia statusnya menjadi atofnya ya, kata berikutnya menjadi atofnya, yang diikuti menjadi ma'tuf ya. Jadi syarri ghasikin itu atofnya, min syarri ghasikin itu atofnya, dia ma'tuf pada kata sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah maf'ul, objek, maka yang mengikuti juga menjadi objek. Sebaliknya, jika sebelumnya adalah subjek atau fa'il, maka yang mengikuti juga adalah fa'il ya. Jadi menyesuaikan karena dia mengikuti apa yang posisi di depannya. Jadi wa min syarri ghasikin itu mengikuti dari yang sebelumnya, yaitu pada kata berikutnya min syarri ma khalaq ya. Jadi kalau gitu sama fa'ilnya, fi'il-fa'ilnya adalah auzu. Auzu min syarri ghasikin iza waqab. Nah, saudaraku semua, di sini ada syarri ghasikin. Syarri ghasikin juga 2 kata yang digabungkan menjadi satu, yang namanya idofah ya. Jadi ada mudhof dan mudhof ilaih, namanya idofah. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata majmuk.
Kemudian ada iza waqob. Iza waqoba ya. Iza waqob kalau kita baca waqaf ya berhenti. Iza waqob. Iza ini huruf syarat ya. Iza ini huruf syarat. Berarti waqoba adalah syaratnya. Nah, tentu berkaitan dengan kata sebelumnya atau nanti kata sesudahnya. Jadi waqoba ini juga satu kata atau fiil. Biasanya dalam bahasa Arab itu fiil sudah berikut atau mengandung fa'ilnya. Jadi dia sudah menjadi kalimat sempurna walaupun dia baru satu kata ya. Jadi waqob atau waqoba ya itu ada fiilnya, fa'ilnya atau domirnya itu huwa. Jadi huwa waqoba. Berikutnya pada kata atau ayat berikutnya itu ada wa min syarrin nafatsati fil uqad ya. Nah, ini juga sama wawunya adalah wawu ataf, jadi masih bersambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya itu berkaitan dengan kalimat ini ya. Jadi karena kalimat sebelumnya sebagai muta'alliq juga sebagai keterangan dari fiil yang ada di atasnya, maka ini juga sama ya sebagai keterangan. Jadi wa min syarrin nafasati fil uqad. Syarri itu juga sama isim nakirah tapi tidak menggunakan tanwin karena dia akan disambungkan dengan an-nafasati ya. Jadi dua kata digabung jadi satu, jadi idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih atau kita kenal dalam bahasa Indonesia menjadi kata majmuk. Kemudian keterangan berikutnya fil uqadi ya. Fil uqad fi-nya adalah huruf jar, uqadi-nya adalah majrur ya. Jar majrur ini keterangan dari syarrin nafasati ya. Jadi saudara semua, min-nya adalah huruf jar, syarrin nafasati-nya adalah majrur, kemudian fi-nya huruf jar, al-uqadi-nya adalah majrur. Tapi min syarrin nafasati adalah ma'tuf kepada kata sebelumnya ya. Sedangkan fil uqadi ini adalah muta'alliq atau menerangkan an-nafasati. Berikutnya masih ada huruf ataf yaitu wa min syarri hasidin iza hasada. Wa-nya huruf ataf ya. Kemudian berarti kata berikutnya adalah ma'tuf kepada kata sebelumnya ya. Min syarri hasidin. Syarri hasidin, syarri itu juga sama isim nakirah yang tanwinnya tidak dipakai karena dia akan disambungkan dengan kata berikutnya yaitu hasidin. Ya, hasidin ini isim nakirah juga tapi dia menggunakan tanwin ya. Jadi kalau ada dua kata seperti ini juga dia idhofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian hasidin ini juga diterangkan oleh kata atau kalimat iza hasada ya. Iza hasada. Iza ini huruf syarat ya. Hasada ada syaratnya. Hasada ini adalah satu kata atau fiil, tapi fiil dalam bahasa Arab itu mengandung fa'il yaitu huwa ya, hasada huwa atau huwa hasada ya. Berikutnya sudah selesai ya. Jadi pada 5 ayat yang pertama tadi kita gabungkan, kita rangkum menjadi satu surat ini ya. Kita mulai dari kul. Kul adalah fi'il amr, kata perintah. Maka kalau kata perintah berarti ada yang menerima perintah. Yang menerima perintah adalah anta, saat itu adalah Nabi Muhammad, saat ini adalah kita semua yang membaca surat Al-Falaq ya. Kemudian isi perintahnya adalah statement, pernyataan ya. Pernyataan apa? A'udzu birabbil falaq. Jadi kalau diperintahkan untuk berkata, untuk ngomong, maka kita sekarang melaksanakan. Melaksanakannya apa? Melaksanakan ucapan itu, ya. Ya, jadi tapi bukan sekedar ngomong saja, bukan sekedar mengucapkan kata-kata saja. Tentu ucapan atau kata-kata yang keluar dari lisan kita tentu mengandung konsekuensi.
konsekuensinya adalah kita harus bersikap mengikuti ucapan yang keluar dari lisan kita. Nah, saudaraku semua, auzu birabbil falaq. Saya belum menjelaskan tentang auzunya, nanti saya ingin menjelaskan dulu tentang kata-kata seberikutnya, nanti akan kita urai lagi berkaitan dengan auzunya. Saya mulai dari birabbil falaq. Bi-nya adalah huruf jar tadi, kemudian robi adalah majrur, dan al-falaq ini rabbil falaq ini adalah idofah ya. Saudaraku semua, istilah al-falaq kalau di Al-Qur'an itu cuma 4 kali disebutkan, tapi dengan berbagai dengan berbagai model ya. Kalau al-falaq saja ya di surat ini ya, di surat al-falaq. Kemudian kalau kita baca misalnya di surat Asy-Syu'ara ya, di surat Asy-Syu'ara ayat 63, di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fawhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr fan falaqo fakana kullu firqin tattaudil azim. Di sini ada kata-kata fan falaqo ya, karena al falaq itu dari kata falaqo ya. Falaqo di sini ada kata fan falaqo, fa in falaqo. Kemudian bisa kita baca lagi, jadi tadi sudah ketemu 1 ya di surat Asy-Syu'ara. Kemudian kita baca lagi misalnya di surat Al-An'am ya. Di surat Al-An'am itu pada ayat 95 dan 96. Pada ayat 95 disebutkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullahu fa anna tufakun. Jadi ada kata-kata falikun, innallaha falikun ya. Kemudian pada ayat 96-nya falikul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Pada ayat ini juga disebutkan dengan falikun ya. Nah, saudaraku semua, pada ayat ini, ayat surat Al-Falaq ini, auzu birabbil falaq. Falaq itu tadi ada sudah kita uraikan di surat An'am dan surat Asy-Syu'ara ya. Nah, pada ayat ini suka diterjemahkan menjadi Rabbil Falaq itu menjadi Tuhan atau penguasa waktu subuh. Nah, saudaraku semua, pada istilah ini kenapa diterjemahkan menjadi penguasa atau waktu subuh? Karena istilah falaqo itu atau falikun itu artinya pemecah atau pemisah atau pembeda ya. Jadi kalau pada ayat yang lain tadi itu Allah innallaha falikun, Allah adalah falikun, Allah adalah pemisah, pembeda atau pemecah ya. Kalau pada surat An'am tadi disebutkan bahwa Allah itu bisa menghidupkan ya, Allah menghidupkan yang mati. Atau di sini adalah falikun bisa juga membedakan atau memisahkan atau memecahkan. Berarti memisahkan kalau waktu subuh itu adalah sebagai titik pisah, titik pemisahan antara malam hari dan siang hari. Jadi setelah waktu terbit fajar, subuh itu, maka dimulailah waktu untuk menjelang terbitnya matahari. Jadi kalau terbit fajar itu sudah mulai ada tanda-tanda cahaya matahari akan keluar. Ya. Jadi pemisahannya memang pada waktu terbit matahari, tapi fajar itu awal dari dikenalnya atau dilihatnya tanda-tanda matahari akan keluar. Jadi waktu subuh itu pemisah antara waktu malam dan waktu siang, waktu gelap dan waktu terang. Ya. Kemudian bisa juga yang menghidupkan. Ya, jadi katakanlah kalau malam itu dianggap sebagai waktu tidur, posisi mati.
maka subuh itu adalah waktu bangun, posisi hidup. Atau malam itu sebagai posisi kehidupan yang gelap gulita, posisi kehidupan yang zulma, maka mulai fajar itu, mulai sudah ada titik cahaya, disebutkan sebagai mulai tampak kehidupan terang, ya, mulai tampak kehidupan terang benderang. Jadi saudaraku semua, jadi Rabbil Falaq yaitu pembimbing atau Allah atau Tuhan yang memiliki kuasa untuk memisahkan, menghidupkan atau membedakan, memecahkan, memisahkan dan seterusnya, ya. Kemudian min syarri ma khalaq. Jadi auzu kepada Rabbil Falaq dari syarri ma khalaq. Syarri itu dari kejahatan, ma khalaq maknya adalah isim mausul yang diterangkan oleh khalaq. Jadi saudaraku semua, kita menyatakan auzu dari syarri ma khalaq, ya. Auzu bi rabbil falaq, auzu min syarri ma khalaq. Jadi kita menyatakan sikap untuk berlindung dari syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk Tuhan, ya. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan berbagai makhluk yang makhluk itu tujuannya diciptakan adalah semuanya untuk mengabdi kepada Allah, ya. Tapi ada juga makhluk yang tunduk patuh kepada perintah Allah, ada juga banyak juga makhluk yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Kemudian wa min syarri ghasikin iza waqab, ya. Syarri ghasikin iza waqab itu syarri itu dari segala kejahatan, ghasikin iza waqab. Ghasikin itu kejahatan malam, kejahatan gelap gulita, kejahatan kehidupan zulumat, ya. Kemudian wa min syarrin nafasati fil uqad. Nafasati itu dalam Al-Qur'an cuma sekali disebutkan, ya, yaitu pada surat ini. Nafasati itu asal katanya nafasa, nafasa. Mungkin kita suka membahasa Indonesia kan menjadi nafas kali, ya. Jadi nafasa, nafasati itu adalah yang menghembuskan. Biasanya kalau kita nafas itu kan menghirup udara, kemudian menghirup oksigen dan menghembuskan, mengeluarkan karbon dioksida. Nafasa itu adalah yang menghembuskan, ya. Tentu di sini adalah yang dihembuskan adalah hembusan-hembusan yang jahat, hembusan-hembusan yang negatif. Kemudian min syarri hasidin iza hasada, dari kejahatan hasad. Hasad itu orang-orang hasad itu sifatnya atau perbuatannya, hasidin adalah orangnya, pelakunya. Orang-orang yang sifatnya dengki, orang-orang yang perilakunya buruk sangka. Jadi saudara semua, kita kembali kepada ayat di atas, ayat yang pertama ini, qul a'udzu birabbil falaq. Hai kamu, kan gitu, ya. Berarti kita semua ini yang membaca ayat surat Al-Falaq ini, kalau dulu memang turunnya kepada Nabi Muhammad, antanya adalah kepada Nabi Muhammad. Tapi selanjutnya, karena ini Quran berlaku untuk sepanjang zaman, maka antanya sekarang adalah kepada kita sebagai pelanjut penerus sunnah Nabi Muhammad. Maka kul anta kepada kita, maka kita harus menyatakan sikap ana a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung diri birabbil falaq, kepada penguasa al-falaq. Nah, saudaraku semua, bagaimana cara kita berlindung diri? Nah, tentu berlindung diri ini kan dari min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin iza waqab, min syarri nafasati fil uqad, min syarri hasidin iza hasad. Saya mencontohkannya begini. Ketika sekarang ini musim pandemi, ya, musim wabah penyakit, maka
bagaimana kita melindungi diri dari serangan penyakit, serangan virus. Kita tahu bahwa virus itu makhluk yang memang ada, tapi mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Mungkin dengan peralatan-peralatan tertentu baru kita bisa melihatnya. Nah, saudaraku semua, ketika ada wabah, ada virus, maka kita harus melindungi diri. Bagaimana caranya? Ya, kalau sekarang mungkin caranya adalah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian tidak banyak beraktivitas di luar jika tidak diperlukan dan sebagainya, atau yang sekarang istilahnya 5M. Nah, saudaraku semua, ketika perlindungan atau situasi itu harus kita hadapi, maka cara melindungi dirinya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Atau misalnya ketika kita berkendaraan di jalan, bagaimana agar kita terhindar dari kecelakaan yang ada di jalan. Tentu cara melindunginya adalah dengan cara kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada di jalan, peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi, saudaraku semua, cara melindungi diri dari hal-hal yang memang tidak kelihatan oleh mata, atau katakanlah bahasanya adalah gaib gitu ya, maka tentu kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, begitu juga halnya dengan kondisi-kondisi yang mesti kita hadapi, yaitu dari min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Maka melindungi diri kita dari hal yang tadi itu adalah dengan cara tentu kita berlindung kepada Allah, berlindung dengan ajaran Allah, berlindung dengan cara mematuhi perintah-perintah dan larangan Allah. Jadi setelah kita membaca ayat-ayat Allah, kita memahami ayat-ayat Allah, di dalam ayat-ayat Allah itu ada perintah dan ada larangan, maka perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Maka kalau kita sudah mematuhi itu, maka kita akan terhindar dari min syarri ma khalaq. Kita akan terhindar dari min syarri ghasiqin idza waqab. Kita akan terhindar dari min syarri nafasati fil 'uqad. Kita akan terhindar dari min syarri hasidin idza hasad. Tentu di sini kita yang harus aktif, kita yang harus punya keinginan kuat untuk menunaikan ketentuan-ketentuan di atas, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam serangan yang tidak tampak oleh mata. Jadi dengan cara kita belajar, berusaha memahami ayat-ayat Allah, kemudian setelah kita memahami, kita menunaikan, melaksanakan kewajiban atau melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Jadi saudaraku semua, tidak ujuk-ujuk Allah ini nanti sengaja secara ketentuannya, misalnya Allah melindungi si A, tapi Allah tidak melindungi si B, tidak seperti itu. Tapi justru Allah sudah memberikan peraturannya, memberikan petunjuknya kepada seluruh umat manusia. Inilah kitab Allah, inilah Al-Quran, inilah yang harus kita pelajari agar itu menjadi pelindung kita dari segala macam godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku semua, min syarri ma khalaq itu dari segala kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu kejahatan yang diciptakan dari kelompok ghasiqin, dari kelompok para pendukung kehidupan kelam, dari para kelompok kehidupan gelap. Ya mungkin kalau sekarang ada orang mengistilahkan ada ilmu-ilmu yang katakanlah ilmu-ilmu yang gelap lah ya. Jadi dari kelompok pendukung zulumat ya. Kemudian kelompok pendukung zulumat itu adalah orang-orang yang suka menghembuskan ya, yang suka memprovokasi, yang suka memberikan kabar-kabar negatif agar kita terprovokasi, agar kita mengikuti maunya mereka. Ya, ini adalah bisikan-bisikan jahat, propaganda-propaganda jahat, atau mungkin fitnah-fitnah yang dikemukakan agar orang mengikuti opini yang disajikan oleh mereka, agar orang bersikap mengikuti informasi yang mereka berikan, agar orang terprovokasi, terhasut, ya,
dari kedengkian mereka. Jadi saudaraku semua, apalagi di zaman milenial sekarang ini katakanlah ya, banyak sekali media-media yang menyajikan banyak berita. Maka tentu harus kita pilah-pilah ya, mana berita-berita yang objektif, mana berita-berita yang positif, mana berita yang hoax. Ya, kalau yang berita objektif, berita yang positif itu yang kita ambil. Kemudian berita-berita yang negatif, berita-berita yang hoax, berita-berita yang provokasi, itu yang harus kita hindari, jangan sampai kita terprovokasi. Apalagi dari kelompok-kelompok yang suka menghembuskan propaganda ya, an-nafasati ini, itu barangkali mereka sudah tidak pandang mana benar mana salah. Mereka barangkali ya katakanlah kalau ada istilahnya buzzer gitu ya, mereka yang penting akan bekerja sesuai dengan siapa yang bayar. Ketika mereka mendapatkan sejumlah upah bayaran dari para pemberi kerjanya, maka mereka akan membuat konten-konten, membuat media-media yang sengaja memprovokasi, yang memperdayai, yang menipu, yang memfitnah, yang sebagainya, sehingga banyak orang nanti akan mengikuti opini yang mereka ciptakan. Jadi saudara semua, sepanjang kita auzu birabbil falaq, sepanjang kita berlindung dengan ketentuan Allah, sepanjang kita melindungi diri dari peraturan-peraturan Allah, yaitu peraturan yang sudah kita pahami, kemudian mana perintah untuk kita laksanakan dan mana larangan untuk kita tinggalkan, sepanjang itu kita tunaikan, maka insya Allah kita akan terhindar dari segala macam bentuk kejahatan-kejahatan dari min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri nafasatil 'uqad, dan min syarri hasidin idza hasad. Saudaraku semua, ayat ini tentu bukan hanya berlaku pada zaman Nabi saja. Kalau ada zaman Nabi, ya mereka diprovokasi, dipitnah dan sebagainya oleh para pendukung kaum Quraisy yang jahiliyah. Tapi zaman ini pun juga banyak terjadi oleh mereka yang memprovokasi dengan media yang mereka punya, dengan buzzer-buzzer yang mereka punya, kepada masyarakat agar mengikuti opini yang mereka sajikan. Jadi kita harus berpegang teguh dengan statement kita, dengan pernyataan kita, auzu birabbil falaq. Tentu bukan hanya statement untuk diucapkan saja, tapi ucapan ini mengandung konsekuensi untuk kita tunaikan, mana perintah untuk kita laksanakan, mana larangan untuk kita tinggalkan. Saudaraku semua, itulah kajian kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan andai kata ini Anda anggap baik, bermanfaat, silahkan di-share, di-like pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.